Itu berarti berita apa? Ekonomi. Terus yang kedua, Indonesia tanpa fisik untuk hadapi Ekuador. itu berita apa? Bola. Bola. Naga. Yang ketiga, Golkar seirama dengan sejarah perjalanan bangsa. nah, berita apa itu? Politik. Ini hasil dari kelompok pertama dan terdapat 3 berita. Dari hasil 3 berita, nanti kita buat poster. Kita tempel di kertas apa itu karton untuk pertemuan minggu depan. Sekarang hasilnya sudah disampaikan contoh berita. Nanti kita cari fakta dan opini di pertemuan berikutnya. Sekarang satu kelompok lagi silakan presentasi hasil kelompoknya. Kelompok Marista silakan. Ayo tak, kita ngomong. Udah. Putra maju sekarang. Yo. Apa. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan berita yang kami dapat. Ada berapa berita yang didapat? 3. Yang pertama, Berita olahraga. dunia. Tim peserta berlatih di balik layar. 2. Ekonomi. Terus beritanya. UMK 2024 belum berharap naik banyak. Yang ketiga, Kamu. Politik. judul beritanya. Akar bersama bersama. Itu adalah tugas yang pertama, mencari teks apa tadi? Editorial. Pertemuan berikutnya kita akan buat poster dari koran yang kalian dapat. Silakan lagi. Apa? Iya, nanti yang lain bisa maju di pertemuan berikutnya. Yuk kita ulang dari pembahasan yang saya sampaikan tadi tentang teks editorial. Struktur teks editorial tadi ada berapa? Yang pertama adalah 2, 3. Kita belajar struktur untuk mencari contoh teks editorial. Ada yang ingin ditanyakan sebelum pembelajaran kita akhiri? Ada Bu. Oh, Mas Yosef dulu. Sebutkan satu contoh fakta. Contoh fakta adalah seperti tadi pagi kalian berangkat sekolah. Aku berangkat sekolah pukul 7.30. Fakta atau opini? Karena sudah terjadi. Nah, itu contoh fakta. Ya, Farid. Apa yang dimaksud opini? Opini adalah pendapat. Contohnya, nanti pulang struktur dan pertanyaan tadi yang sudah saya jawab. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat membuat tugas dengan maksimal. Pembelajaran saya akhiri cukup sampai di sini. Habis ini sholat zuhur jam 11:30. Silakan lepas sepatu dan siap-siap wudhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.
presentasi yang mana, Bu? Nanti presentasinya kalian contoh membaca teks editorial. Jadi caranya moco berita. Ini contohnya saya coba putar, tapi nggak ada. Nggak ada Panasonic, Rapatec. Lokal. Nah, nanti silahkan membaca seperti ini pakai tes, nggak apa-apa. Kalau
Pak Anwar bisa lah. Holiday minggu dong, Nak. Holiday minggu dong, Nak. Bisa. Ayo tangannya keluarkan dulu. Yuk dibuka dulu. Pakai halaman 54 sudah dibuka? Di 54 itu ada struktur teks editorial seperti yang saya tampilkan di sini. Teks struktur yang pertama, enek apa Mas Bayu? Struktur yang pertama adalah baik. Pengenalan isu atau pernyataan pendapat dalam kurung tesis. Pengenalan isu atau tesis itu adalah bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Pengertiannya tesis di garis bawah dulu di dalam mapetnya. Pengenalan isu atau pernyataan pendapat bagian yang berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua, Dion. Struktur yang kedua, Dion. Pengertiannya apa? Di halaman 54, silakan dibaca. Argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan penulis untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Alasan atau bukti yang digunakan penulis untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Pengertian argumentasi silakan di garis bawah. Terakhir ada penegasan ulang. Apa itu Mariska? Silakan dibaca. Pada bagian ini argumentasi yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya ditegaskan kembali. Bagian ini terletak di bagian akhir sekaligus menjadi penutup dan teks dari teks editorial. Pernyataan atau penegasan ulang berarti itu sebagai apa? Penutup. Isu adalah pembuka. Argumennya isi. Pernyataan atau penegasan ulang adalah penutup. Mari kita ulang. Struktur teks editorial ada berapa? Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Yang kedua
bentangan tuh. Ciri-ciri tes editorial ada berapa yang di depan itu Mas Yosa? 4. Yang pertama adalah Isu yang dibahas sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. isu yang dibahas sifatnya aktual. Apa itu aktual, Bagas? Aktual. Kalau ada contoh berita, beritanya itu aktual, berarti apa? Nyata. Nyata. Dan fenomenal berarti apa? Fenomenal. Ada kejadian fenomenal di akhir-akhir ini. Berarti fenomenal itu adalah kejadian yang apa ya? Fenomenal. Sedang terjadi fenomenal sekarang adalah Palestina dan Israel. Berarti fenomenal Perang. apa? Viral. Fenomenal adalah viral. Kontroversial adalah seperti contohnya tadi Palestina dan Israel terjadi apa? Perdebatan. Terus 2, Yosa. Sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Sistematis siapa? Antara contohnya 1, 2, 3, 4, 5 secara sistematis berarti urut atau berurutan. Kalau logis masuk akal. Nomor 3, mengandung fakta dan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Fakta kemarin sudah diterangkan. Fakta adalah kenyataan atau sudah terjadi. Argumentasi ada fakta, ada argumen, berarti ada pernyataan dan ada pendapat. Ini nanti yang akan kita cari di contoh teks editorial di koran. Nomor 4, menggunakan kalimat yang lugas, berarti jelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Struktur sama ciri-ciri. Sudah paham atau belum? Sudah paham belum? Sekarang kita mencoba mencari contoh teks editorial dari koran yang sudah saya sediakan. Saya bagi kelompok seperti yang kemarin sudah saya bagi. Silahkan duduk di kelompok masing-masing. Habis itu koran saya bagikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai kita bertemu lagi di kelas 12 TPO di hari Rabu jam 5.06. Sebelum itu saya absen dulu siapa saja yang tidak hadir di hari ini. Andika Andi. Andika bilang Bagas Maulana, Barseno, Bayu Aji, Berkah, Chandra Dwi, Dion, Gita Adel, Fareh Al, Galih Adit, Galih Tri, Danang Adit, Khairul Amin, Marista, Maulana Alif, Maulana Siddiq, Muhammad Siddiq, Muhammad Uki, Nendra, Putra, Raffi, Raffi, Rian Agus, Salsa Bila, Siti,